أهلا النوادي. Saya kumpulkan dari beberapa kitab, mulai dari kalangan ahli tafsir, bagaimana keyakinan mereka tentang af'alul khalqi, perbuatan makhluk. Saya sebutkan 5 kitab tafsir di sini. Yang pertama, ahli tafsir yang paling lama masanya, masuk kepada masa salaf, lahir tahun 224 Hijriah, wafat 310 Hijriah, yaitu Imam At-Tabari. Imam At-Tabari menyatakan dalam tafsirnya ketika menjelaskan firman Allah menciptakan segala sesuatu. Beliau katakan, "Fallahu khaliqukum wa khaliqu awthanikum wa khaliqu kulli syai'in." At-Tabari mengatakan bahwa Allah yang menciptakan kalian dan Allah yang menciptakan berhala-berhala kalian. Maknanya berhala-berhala kalian itu bukan Tuhan, itu juga makhluk. Maknanya seperti itu. Berhala yang kalian anggap Tuhan, karena ayat ini konteksnya berbicara tentang orang-orang musyrik yang menganggap patung-patung itu Tuhan. At-Tabari mengatakan padahal patung-patung itu juga adalah ciptaan Allah, bukan Tuhan. Nah, poin ketiga ini yang penting. Wa khaliqu kulli syai'. Wa khaliqu kulli syai', dan dia Allah menciptakan segala sesuatu. Tidak ada batasan, segala sesuatu termasuk perbuatan kita. Tafsir yang berikutnya dari Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi yang lahir tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah. Beliau ulama ahli tafsir tapi juga ahli ilmu kalam, ahli teologi. Beliau mengatakan ayat tersebut bahwa Allah menciptakan segala sesuatu. Annal mu'tazilata za'amu annal hayawanati takhluqu harakatin wa sakanatin. Golongan Mu'tazilah meyakini bahwa hewan menciptakan gerakan-gerakannya, hewan menciptakan diamnya. Pemahaman Mu'tazilah bahwa hewan dia bergerak, dia diam, itu bukan dari Allah, tapi dari hewan itu sendiri. Seperti bergerak diam, allati yakhluquha Allahu Ta'ala, wa ala hadha taqdir faqad ja'alu lillahi syuraka. Beliau katakan, kalau keyakinannya seperti ini, kita meyakini bahwa hewan bergerak karena dari hewannya yang menciptakan gerakan tersebut. Hewannya dia diam, diamnya hewan itu dari perbuatan hewan tersebut. Allah tidak mampu melakukan itu, Allah tidak masuk ke wilayah itu. Kata Fakhruddin Ar-Razi mengatakan, maka ini adalah satu pernyataan yang menjadikan Allah ada sekutunya. Satu bentuk pernyataan yang kita menjadikan Allah ada sekutunya. Maknanya sekutunya apa? Oh, ternyata ada kekuatan selain Allah. Padahal kan kita sering baca la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali Allah. Ini perhatikan baik-baik ya. Saya juga takut nanti salah direkam soalnya. Maknanya salah di sini, ini memang sensitif, tapi karena bab ini harus disampaikan. Kalau ilmu akidah ini bagi ulama yang mendalami ilmu akidah, risikonya lebih besar dari ilmu yang lain. Kalau ilmu fikih hanya bicara halal, haram, makruh, sunnah. Tapi kalau ilmu akidah ini salah, dia bicara bukan halal haram lagi, sesat, menyimpang, kafir, murtad, zindik, begitu, fasik. Nah, ini saya hanya sampaikan pandangan ulama, karena bertepatan dengan doa istiftah
yang butuh penjelasan, kata Imam Nawawi. Imam Nawawi menyatakan harus butuh penjelasan panjang. Jadi kalau kita menganggap hewan itu bergerak dari kekuatan hewan itu sendiri, hewan itu memangsa dari kekuatan hewan itu sendiri, berarti kekuatan Allah tidak hadir pada waktu itu. Maka ada kekuatan selain kekuatan Allah. Itu yang dipermasalahkan oleh ahli sunnah wal jamaah. Kayaknya ini Fakhruddin Ar-Razi Asy'ari, ahli sunnah wal jamaah. Beliau mengatakan, kalau kita percaya gerakan-gerakan dari hewan ini dilakukan oleh kekuatan hewan itu sendiri, dikhawatirkan ada sekutu Allah lainnya yang memiliki kekuatan. Wa ma'lum anna Allah Ta'ala innama dzakara hadhihi al-aya fi ma'radi dzam wal inkar, fadallat hadhihi al-aya ala anna al-'abda la yakhluq fi'la nafsihi. Ini kalimat bagus. Beliau tutup dengan kalimat ayat ini, ayat tadi yang menyatakan Allah menciptakan segala sesuatu, itu menunjukkan bahwa hamba Allah tidak mampu menciptakan perbuatan untuk dirinya sendiri. Kita tidak mampu menciptakan kekuatan bagi kekuatan diri kita sendiri, tidak mampu. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsir disebutkan di dalam kitab Mafatihul Ghaib. Ulama tafsir yang ketiga, Imam Qurtubi, yang lahir tahun 600 Hijriah, wafat 671 Hijriah. Saya singkat, langsung saya terjemahkan. Beliau mengatakan orang-orang Qadiriyah menganggap bahwa khalaqu kama khalaqallah. Orang-orang Qadiriyah mengatakan dan menganggap, beranggapan bahwa mereka itu mampu menciptakan sesuatu sebagaimana Allah menciptakan sesuatu. Jadi kalau mereka dapat rizki karena mereka rajin usaha, dapat rizki kaya raya, mereka tidak mengatakan alhamdulillah kepada Allah secara hakiki. Kenapa? Lah ini usaha saya. Kan Allah tidak ada di situ. Ini kan kekuatan saya. Allah tidak terlibat dalam kekuatan ini. Itu pemahaman sederhana orang-orang Qadiriyah. Tafsir yang berikutnya, ini pendekatan tasawuf. Tafsir berikutnya ini disusun oleh Imam Al-Alusi dalam kitab Ruhul Ma'ani. Lahir tahun 1217 Hijriah, wafat 1270 Hijriah. Beliau mengatakan ayat ini menunjukkan bahwa perbuatan-perbuatan makhluk, perbuatan-perbuatannya makhluk Allah itu juga makhluk. Sekali lagi, perbuatan-perbuatan makhluk itu juga makhluk. Kalau perbuatan itu makhluk, berarti ada yang menciptakannya. Siapa? Khalik Allah. Ini pernyataan Imam Al-Alusi Al-Baghdadi. Sekali lagi beliau katakan, anna af'alal ibadi makhluqatun lahu ta'ala. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan hamba atau perbuatan-perbuatan makhluk adalah makhluk. Perbuatan-perbuatan makhluk adalah makhluk. Kitanya makhluk, perbuatan kita juga makhluk. Kalau perbuatan kita makhluk, berarti ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Khalik, Allah Subhanahu wa ta'ala. Tafsir yang terakhir, tafsir kontemporer, ulama asal Tunisia, namanya Ibnu Ashur. Lahir tahun 1296 Hijriah, wafat 1394 Hijriah. Dalam kitabnya At-Tahrir wa Tanwir, beliau menyatakan bahwa wa anna Allah huwal mutawahhidu bil khalqi al-qahharu likulli syai'in dunah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dia satu-satunya yang menciptakan makhluk dan menundukkan segala sesuatu selainnya.